Salam sehat, selamat berjumpa kembali. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar integral. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral trigonometri. Untuk yang pertama, yang perlu diketahui itu yaitu rumus-rumus yang digunakan dalam integral trigonometri. Ada 6. Yang pertama, integral sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Yang kedua, integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang ketiga, integral sekant kuadrat x dx sama dengan tangen x plus c. Yang keempat, integral kosekant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x plus c. Yang kelima, integral sekant x kali tangen x dx sama dengan sekant x plus c. Yang keenam, integral kosekant x dikali kotangen x dx sama dengan min kosekant x plus c. Nah, kalau kita perhatikan keenam rumus integral trigonometri ini, semua pangkat dari variabel x-nya adalah 1. Untuk sin, cos, kemudian yang rumus 5 dan 6, itu adalah pangkat 1. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ketemu soal yang derajat x-nya atau pangkat x-nya itu lebih dari 1, misalnya 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap itu ada 3. Yang pertama, sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Yang kedua, cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, dari rumus ini dapat kita turunkan nilai sin kuadrat x itu sama dengan 1 kurang cos 2x per 2. Ini dari mana datangnya? Cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, kita mau mencari nilai sin kuadrat x, maka 2 sin kuadrat x ini kita pindah ke kiri, berubah tanda menjadi positif. Lalu yang cos 2x-nya kita pindah ke kanan, berubah tanda menjadi negatif. Maka menjadi 1 dikurang cos 2x per 2, itu karena tadi di sini 2 sin kuadrat x, maka menjadi per 2. Lalu yang ketiga, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Nah, dari sini dapat kita turunkan cos kuadrat x itu sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Cos kuadrat x-nya kita pindah ke kiri, lalu tetap berada di kanan, lalu yang negatif satunya kita pindah ke kiri menjadi plus, lalu cos 2x-nya tetap menjadi 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, pengaplikasiannya bagaimana? Seperti ini pengaplikasiannya. Sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Maka, jika kita ketemu soal sin kuadrat 5x itu kita bisa mencarinya dengan cara sama dengan 1 dikurang cos 10x per 2. Kenapa harus 10x? Akan kita mau mencari nilai 5x. Maka yang 10 berapa dibagi 2 yang hasilnya 5. Maka di sini koefisien dari variabel x-nya harus 10. Supaya 10 dibagi 2 nanti hasilnya 5 sesuai dengan koefisien variabel x di awal. Lalu yang berikutnya, sin kuadrat 2 per 7x. Kita punya 2 per 7 koefisien variabel x-nya. Maka di sini kita tulis dulu sin kuadrat x-nya tadi adalah 1 kurang 2x per 2. Jadi kalau misalnya koefisien variabel x-nya itu 2 per 7, maka berapa dibagi 2 yang hasilnya 2 per 7? Maka bisa kita tulis koefisien variabel x-nya adalah 4 per 7. Karena 4 per 7 dibagi 2 itu sama dengan 2 per 7. Nah, berikutnya kita punya sin kuadrat ax. Maka untuk pertama sekali kita tulis dulu 1 dikurang cos x per 2. Nah, maka kita tinggal cari
berapa dibagi 2 yang hasilnya A? Otomatis di sini adalah 2AX. Maka di sini adalah 2AX. Karena 2AX dibagi 2 hasilnya adalah AX. Nah, berikutnya kita punya sin kuadrat AX ditambah V per 3. Maka pertama sekali kita tulis 1 dikurang cos titik-titik X per 2. Nah, karena di sini kita punya AX, maka otomatis di sini adalah 2AX. Lalu ditambah, kita punya V per 3, supaya dia hasilnya V per 3, maka di sini harus 2V per 3, 2V per 3, karena 2V per 3 dibagi 2 hasilnya nanti V per 3. Atau bisa kita rubah, karena di sini sama-sama memiliki 2, di sini memiliki 2, maka ini menjadi 1 dikurang cos 2 buka kurung AX ditambah V per 3 per 2. Karena nanti semuanya dikali dengan 2 yang dalam kurung akan habis dengan dibagi 2. Hasilnya adalah AX tambah V per 3. Nah, gimana cara integrasinya di dalam integral trigonometri? Soal integral trigonometri. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, integral sin kuadrat X dx. Nah, dari sini sebelum kita integralkan, kita tulis dulu hasil ubah penggunaan sudut rangkapnya. Maka ini menjadi integral 1 buka kurung 1 dikurang cos 2x per 2. 1 dikurang cos 2x per 2. Sesuai dengan rumus sudut rangkap tadi. Nah, kemudian ini sama dengan, kalau sudah seperti ini, tanda per berarti dia dimiliki oleh masing-masing pembilangnya. Maka ini bisa kita rubah menjadi integral 1 per 2 dikurang cos 2x per 2 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, sesuai dengan penjelasan video sebelumnya, kalau dia operasi penjumlahan pengurangan, maka penyelesaian integralnya adalah dengan cara integral 1 per 1. Sehingga ini menjadi integral setengah dx dikurang integral cos 2x per 2 dx. Nah, kalau yang ini sudah pasti integral dari setengah X itu adalah konstanta, integral dari konstanta, maka tinggal kita tambah variabel X-nya. Nah, kemudian ini integral cos 2X per 2, gunakan lagi konsep dasar turunan. Maka ini menjadi setengah dikali setengah sin 2x plus C. Ini menjadi setengah dikali setengah sin 2x plus C. Atau ini sama dengan setengah x dikurang 1/4 sin 2x plus C. Nah, kita lanjut contoh kedua. Kita punya soal integral cos kuadrat X dx. Nah, sama halnya harus kita rubah dulu, ini menjadi integral buka kurung 1 ditambah cos. Nah, di sini variabel X, koefisien variabel X-nya adalah 1, maka otomatis cos 2X per 2 dx. Nah, tinggal kita pisah menjadi integral 1 per 2 dx ditambah integral cos 2x per 2 dx. Nah, integral setengah itu adalah konstanta, maka tinggal kita tambah variabel x-nya. Setengah x ditambah
Integral cos 2x per 2 ini sama dengan setengah dari penyebutnya, lalu ini koefisien variabel x-nya setengah. Nah, integral dari cos itu adalah sin. Maka ini menjadi sin. Karena cos 2x maka sin 2x plus c. C-nya di satu aja kita buat di bagian akhir. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi setengah x ditambah setengah dikali setengah itu 1/4 dikali sin 2x plus c. Next, soal berikutnya. Integral sin kuadrat 5x dx. Kita punya koefisien variabel x-nya 5. Maka ini bisa kita ubah menjadi integral buka kurung 1 dikurang cos per 2. Berapa dibagi 2 supaya 5? Maka 10x. dx-nya jangan lupa. Maka ini kita pisah integral setengah x setengah dx dikurang, karena di sini kurang, integral cos 10x per 2 dx. Nah, sehingga kita cari hasil integral satu persatu. Integral setengah x, setengah dx, setengah itu konstanta, maka tinggal kita tambah variabel x-nya menjadi setengah x dikurang integral cos 10x per 2. Ini penyebutnya 2 menjadi setengah dikali koefisien variabel x-nya adalah 10 menjadi 1/10. Nah, integral dari cos itu adalah sin. Integral dari cos itu adalah sin, sehingga karena cos 10x maka ini menjadi sin 10x plus c. Hasil akhirnya setengah x dikurang setengah dikali 1/10 menjadi 1/20 sin 10x plus c. Oke. Next. Integral cos kuadrat 1/3x dx. Maka sesuai dengan rumus sudut rangkap ini menjadi integral buka kurung 1 ditambah cos 1 ditambah cos per 2. Berapa dibagi 2 yang hasilnya 1/3x? Maka hasilnya adalah 2/3x dx. Sehingga bisa kita ubah bentuknya menjadi integral setengah dx ditambah integral cos 2/3x per 2 dx. Nah, integral setengah dx adalah konstanta, maka hasilnya tinggal ditambah variabel x. Ditambah, ini penyebutnya adalah 2, maka menjadi setengah. Koefisien variabel x-nya 2/3, 1/2/3, maka menjadi 3/2. Integral dari cos adalah sin. Karena cos 2/3x maka menjadi sin 2/3x. Kemudian ditambah c, maka hasilnya menjadi setengah x ditambah 3/4 dikali sin 2/3x plus c. Next, soal berikutnya, kita punya integral sin kuadrat 2x ditambah v/3 dx. Maka sesuai dengan rumus sudut rangkap, ini kita rubah menjadi integral buka kurung 1 dikurang cos. Nah, 2x dibagi berapa dibagi 2 yang hasilnya 2x? Tentunya 4x. Nah, berapa dibagi 2 yang hasilnya v/3? Tentunya 2v/3 dx. Maka ini bisa kita selesaikan menjadi integral setengah dx
dikurang integral cos 4x ditambah 4x ditambah 2V per 3 per 2 dx. Nah, hasilnya menjadi integral setengah dx adalah setengah x dikurang penyebutnya 2, maka ini menjadi setengah dikali koefisien variabelnya adalah variabel x-nya adalah 4, maka ini dikali 1/4. Nah, integral dari cos itu adalah sin, karena cos 4x ditambah 2V per 3, maka ini menjadi sin 4x ditambah 2V per 3 plus C, sehingga hasilnya menjadi setengah X dikurang 1/8 sin 4x ditambah 2V per 3 plus C. Oke, ini penjelasan mengenai integral trigonometri yang menggunakan sudut rangkap dalam penyelesaiannya. Jika ada yang mau ditanya, silakan buat di kolom komentar.